semangat nih. Shalom adik-adik. Shalom Kak Rido. Shalom Kak Fani. Wah, semangat ya pagi ini. Hari ini hari apa Kak Rido? Hari ini hari apa ya? Kurang tahu Kak. Adik-adik, hari ini adalah hari Jumat. Nah, hari ini kita bersama-sama mau memperingati kematian Tuhan Yesus. Kira-kira ada yang tahu nggak makna dari kematian Tuhan Yesus? Apa artinya? Kak Rido tahu nggak? Kurang tahu Kak. Nah, adik-adik dan Kak Rido, ada nih sebuah lagu yang mengatakan dan mengartikan bahwa kematian Tuhan Yesus membebaskan kita, menyucikan kita, menyembuhkan kita, dan memulihkan kita, Kak Rido. Wow. Nah, adik-adik mau belajar ya sama Kak Fani dan Kak Rido di sini. Oke. Nah, adik-adik, kita mau belajar bersama-sama lagu ini. Tapi pelan-pelan dulu ya. Kak Rido tolong kami. Oke Kak. Salibnya membebaskanku, darahnya menyucikanku, bilurnya menyembuhkanku, kasihnya memulihkanku. Nah, susah nggak adik-adik? Pendek kan? Nah, kita mau belajar sedikit lagi lagu yang pendek ini. Pelan-pelan lagi ya. Oke, sama-sama. Salibnya membebaskanku, darahnya menyucikanku, bilurnya menyembuhkanku, kasihnya memulihkanku. Wih, mantap adik-adik kita. Nah, adik-adik, kita mau lihat yang lebih cepat lagi ya lagu ini, karena kita mau memperingati kematian Tuhan Yesus. Mari Kak Rido. Gerakannya seperti tadi ya. Salibnya membebaskanku, darahnya menyucikanku, bilurnya menyembuhkanku, kasihnya memulihkan. Salibnya membebaskanku, darahnya menyucikanku, bilurnya menyembuhkanku, kasihnya memulihkanku, kasihnya memulihkanku. Sekali lagi, kasihnya memulihkanku. Yeay. Kak Fani di sini udah ngos-ngosan Kak. Aduh, adik-adik udah capek belum? Udah capek? Nah, tapi kita masih banyak nih lagu-lagunya Kak. Wah, apa aja nih Kak? Sebelum kita lanjut ibadah kita adik-adik, kita mau berdoa dulu bersama-sama ya. Oke, tangan kedua-duanya direntangkan sama-sama. Lalu taruh ke depan. Dilipat. Taruh ke dada. Oke, sudah semua taruh ke dada. Kita tunduk kepala ya. Kita mau berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama memperingati akan kematian-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami lebih mengerti lagi. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin adik-adik. Wah, kasih Yesus itu
indah sekali loh Kak Rido. Benar sekali, Kak. Wah, lebih indah dari pelangi. Mhm. Wah, pelangi, lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang-bintang di Di langit. Ya. Wah, satu lagi Kak. Apa tuh, Kak? Lebih indah dari Bunga. taman. Yeay. Nah, adik-adik jangan duduk dulu. Ayo bangun semuanya, berdiri. Siap? Ya, siap. Ayo, siap. Ya, kita mau berbaris ya. Oh enggak. Kita mau menyanyikan Kasih Yesus. Indah, oh indah. Oke. Nanti Kak Rido akan menolong kita dengan gitarnya. Oke adik-adik, lebih semangat lagi ya. Mana senyumnya adik-adik? Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih pelan lagi Kak. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Bosan ya Kak? Wah, adik-adik udah berkeringat belum? Wah, nggak ada ya? Nggak ada yang berkeringat. Kakak sini sudah berkeringat loh. Kak Rido udah berkeringat belum? Sedikit, Kak. Sedikit ya. Nah, adik-adik, pada pagi ini kita tak lupa mau mendengarkan akan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Oke, nanti dibantu dengan mama papa di rumah ya, atau keluarga yang ada di rumah. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat hari Jumat. Wah, kita bertemunya di hari Jumat ya, karena hari ini kita merayakan Jumat Agung. Yeay! Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama dulu ya. Semua tangannya diangkat, disatukan, disimpan ke dada, terus dilipat, kita berdoa bersama-sama. Nanti Kalani pimpin dalam doa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang malam yang telah berlalu. Sehingga pagi ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang berselamat untuk mengikuti ibadah Jumat Agung. Berkati kami semua Tuhan, agar firman-Mu yang kami dengarkan dapat kami dengarkan dengan baik dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, tema kita pagi hari ini adalah Jesus for you and me. Berarti artinya Tuhan untuk adik-adik, untuk Kak Lani, dan untuk kita semua. Bacaan kita pagi ini diambil dalam kitab Roma. Semuanya sudah ambil Alkitab belum? Ayo, yang belum ambil Alkitab, Kak Lani kasih waktu hitungan dari 1 sampai 5. Ambil Alkitabnya ya, tapi nggak usah lari-lari, pelan-pelan aja, oke? Kak Lani hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya pasti sudah pegang Alkitabnya masing-masing ya. Kita buka kitab Roma 5 ayat 8.
Roma 5 ayat 8. Semuanya pasti adik-adik Pratama Madya sudah pada pinter-pinter ya buka Alkitab. Jadi nggak perlu lagi minta tolong sama mama, papa, oma atau opa atau kakak. Oke, jadi sudah bisa buka Alkitab sendiri. Roma 5 ayat 8. Sebentar. Kitab Roma itu ada di perjanjian apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada di perjanjian baru. Oke? Roma 5 ayat 8. Kak Lani bacakan ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kak Lani bacakan sekali lagi ya adik-adik. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah, adik-adik, di dalam ayat ini dikatakan Kristus telah mati untuk kita semua, untuk Kak Lani, untuk adik-adik, untuk mama, untuk papa, untuk oma, untuk opa, untuk kakak, untuk kita semua yang ada di dunia ini adik-adik. Tuhan Yesus sangat baik ya adik-adik dalam kehidupan kita. Adik-adik, saat ini sebelum Kak Lani menjelaskan lebih lagi mengenai tema kita pada pagi ini, Kak Lani mau tunjukkan video untuk adik-adik. Oke, selamat menyaksikan adik-adik.
adik-adik sudah lihat videonya kan yang Kak Lani tayangkan tadi? Adik-adik di dalam video tadi menceritakan tentang pengorbanan Yesus adik-adik untuk kita semua, untuk menebus dosa kita. Di video tadi adik-adik melihat ya, Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus disuruh memikul salibnya sendiri. Kemudian Tuhan Yesus dipaku tangannya adik-adik waktu akan disalibkan. Tuhan Yesus melakukan semua itu karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua adik-adik. Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa kita supaya kita selamat adik-adik. Menebus dosanya Kak Lani, menebus dosanya adik-adik, menebus dosanya mama papa, opa oma, kakek, nenek. Pokoknya semua orang-orang yang ada di dunia ini Tuhan menebus dosa-dosanya adik-adik. Di dalam video tadi, padahal orang-orang tahu adik-adik kalau Tuhan Yesus itu tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, tetapi Tuhan Yesus dihukum adik-adik, dihukum dengan cara disalibkan untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, sangat menyayangi kita semua, dan Tuhan Yesus tidak ingin kita menderita adik-adik. Makanya Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk disalibkan, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan hari ini adik-adik, Jumat Agung, kita semua orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, adik-adik, Kak Lani ingin memberikan contoh kepada adik-adik apa sih yang harus kita lakukan untuk mensyukuri semua hal yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk mensyukuri pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita adik-adik. Nah adik-adik, untuk penjelasan contohnya, Kak Lani akan memperlihatkan gambar-gambar kepada adik-adik. Gambar yang pertama yang akan ditayangkan di sebelah sini adalah kita harus mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara rajin berdoa adik-adik. Rajin berdoa sebelum tidur, saat bangun tidur kita harus rajin berdoa adik-adik. Jangan pernah lupa ya berdoa adik-adik. Oh iya, Kak Lani mau nanya, tadi pagi yang bangun sebelum ikut ibadah Jumat Agung siapa yang berdoa? Angkat tangan. Kak Lani berdoa. Adik-adik pastinya juga berdoa ya, karena adik-adik adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, anak-anak yang selalu mensyukuri kebaikan Tuhan dan pengorbanan Tuhan untuk adik-adik dan kita semua. Kemudian gambar yang kedua, kita harus rajin membaca Alkitab. Nah, ini Alkitabnya adik-adik. Alkitabnya ini jangan cuma disimpan aja di atas meja adik-adik terus nggak pernah dibaca ya. Atau dibacanya pas nanti mau ibadah aja. Nggak boleh adik-adik, kita harus rajin membaca Alkitab. Itu adalah bukti kita mensyukuri kebaikan Tuhan, bukti kita mensyukuri pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik. Jadi Alkitabnya jangan cuma disimpan aja kayak gini, terus adik-adik main game, terus main handphone, tapi Alkitabnya nggak pernah dibaca. Oke adik-adik, harus rajin membaca Alkitab. Oke. Kemudian contoh yang ketiga, kita harus rajin beribadah adik-adik. Kita harus rajin beribadah walaupun di tengah-tengah pandemi saat ini adik-adik. Biarpun adik-adik nggak bisa datang ke gereja, ketemu langsung sama Kak Lani, sama kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain, atau sama teman-teman yang lain, tetapi itu tidak akan menghalangi kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan adik-adik. Karena setiap hari Minggu kakak-kakak sekolah minggu selalu menayangkan ibadah sekolah minggu di YouTube. Jadi adik-adik, biarpun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah, tetapi harus tetap mengikuti ibadah online melalui YouTube. Oke adik-adik, nggak boleh malas-malasan ya. Jangan ibadahnya kan jam 8. Nanti kan masih bisa tayang lagi jam 12 siang. Nanti aku ibadahnya jam 12 siang aja. Nggak boleh kayak gitu adik-adik ya.
kalau ibadahnya mulai jam 8, adik-adik harus ikuti ibadahnya mulai jam 8. Jangan disimpan-simpan dulu videonya, terus nanti ibadahnya jam 12 karena malas-malasan. Nggak boleh gitu ya adik-adik. Sebagai anak Tuhan yang mensyukuri kebaikan Tuhan, yang mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, yang mensyukuri pengorbanan Tuhan dalam kehidupannya kita harus selalu rajin beribadah dan tepat waktu. Nggak boleh diundur-undur waktunya, oke? Kemudian gambar yang berikutnya. Nah, ini nih gambar ini adik-adik yang selalu dilupakan oleh adik-adik. Nah, gambarnya apa ya? Penasaran? Nah, ini gambarnya adik-adik. Gambarnya di situ ada gambar orang yang berdoa sebelum makan adik-adik. Pasti nih biasanya nih adik-adik nih ada yang lupa berdoa nih kalau sudah lapar. Terus udah lapar banget nih, aduh udah lupa berdoa. Nggak boleh gitu ya adik-adik ya. Kita harus berdoa dulu sebelum makan. Biarpun makanan di atas meja itu lagi enak banget. Ada ayam goreng, ada ikan goreng, ada sayur, ada telur ceplok. Wah itu kan enak banget ya adik-adik ya. Sampai lupa berdoa nanti. Itu nggak boleh ya adik-adik. Biarpun makanannya sudah enak dan kita udah lapar banget, kita harus tetap ingat untuk berdoa, mensyukuri makanan yang Tuhan sudah berikan untuk kita nikmati adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa berdoa ya sebelum makan. Nah, kemudian adik-adik, gambar yang berikutnya adalah apa ya? Gambar anak-anak yang membantu orang tuanya mencuci piring. Ini gambarnya. Nah, adik-adik, Kalani mau nanya nih, adik-adik yang senang membantu orang tua di rumah, membantunya contohnya mencuci piring. Setelah adik-adik makan, adik-adik mencuci sendiri piring yang adik-adik gunakan untuk makan. Ayo angkat tangan, siapa? Nah, Kalani adik-adik setiap kali habis makan, Kak Lani selalu mencuci piring yang Kak Lani gunakan sendiri. Itu adalah bentuk tanggung jawabnya Kak Lani dan rasa syukurnya Kak Lani karena Tuhan sudah menyelamatkan Kak Lani. Jadi Kak Lani harus berbuat sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu adik-adik, kita harus membantu orang tua kita di rumah adik-adik. Kalau pekerjaan itu bisa kita gunakan, kita kerjakan, jadi kita harus kerjakan. Apalagi kan adik-adik Pratama Madya kan udah pada gede-gede nih. Jadi udah bisa ya cuci piring sendiri. Oke adik-adik, siap? Siap. Oke, gambar yang berikutnya apa ya? Nah, gambar ini nih adik-adik. Gambar yang berikutnya ditampilkan ini dia. Nah, gambar ini adalah gambar anak yang membereskan permainannya setelah bermain. Nah, adik-adik kan sekarang ini selalu seringnya di rumah. Pastinya sering main di rumah. Jadi pasti permainannya sering berantakan ya adik-adik. Nah, setelah bermain, kita harus membereskan permainan kita supaya nggak berantakan. Jangan nanti mama aja deh yang beresin, nanti papa aja deh yang beresin, atau nanti oma aja, nanti opa aja, atau kakak aja yang beresin. Nggak boleh kayak gitu ya adik-adik. Adik-adik kan sudah pada besar-besar. Adik-adik Pratama Madya nih kakak yakin adalah adik-adik yang baik, adik-adik yang pinter, adik-adik yang rajin. Jadi setelah menggunakan permainan di rumah, permainannya harus dikumpulkan kembali, dibereskan kembali supaya permainannya nggak berhamburan di rumah. Oke adik-adik, itu adalah perbuatan baik yang menunjukkan adik-adik Kak Lani mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oke adik-adik, kemudian Kak Lani masih ada satu gambar terakhir. Gambar ini adalah, ini dia gambarnya. Gambarnya adalah contoh anak yang menyiram tanaman adik-adik. Wah, ini nih rajin banget ya anak yang ada di gambar ini. Dia menyiram tanamannya adik-adik. Adik-adik, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman juga adalah ciptaannya Tuhan adik-adik yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Jadi adik-adik, kalau seandainya di rumahnya adik-adik ada tanaman, ada tumbuhan yang harus disiram,
Adik-adik harus menyiramnya ya, supaya tanamannya tetap subur, tetap sehat, tetap bertumbuh dengan baik. Oke adik-adik, itu adalah salah satu perbuatan yang menunjukkan bahwa kita mensyukuri ciptaan Tuhan. Dengan kita mensyukuri ciptaan Tuhan, berarti kita mensyukuri dan kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Oke adik-adik Pratama Madya adalah adik-adik yang pintar, adik-adik yang pandai, adik-adik yang baik, dan yang pastinya adik-adik yang akan selalu mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oke adik-adik, nah adik-adik, demikian firman Tuhan dari Kalani. Tadi Kalani sudah menyampaikan bahwa kita harus selalu mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan tadi Kalani sudah memberikan contoh beberapa gambar tentang perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan untuk mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah adik-adik, perbuatan yang baik, contoh-contoh yang baik bukan hanya yang Kalani tunjukkan di gambar tadi, tapi perbuatan baik yang lainnya tuh sangat banyak adik-adik, sangat banyak contoh-contohnya. Adik-adik Pratama Madya pasti adalah adik-adik yang sudah pintar melihat perbuatan yang baik mana, perbuatan yang tidak baik itu mana. Adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan kita semua tanpa bayaran adik-adik. Tuhan Yesus menebus dosa kita tanpa dibayar pakai uang, tanpa dibayar pakai permen, tanpa dibayar pakai apapun. Tapi Tuhan Yesus melakukan semuanya itu karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Jadi adik-adik harus selalu mensyukuri perbuatan Tuhan, pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik sudah lihat sendiri tadi kan video yang Kalani tayangkan. Adik-adik pasti merasa sedih ya. Kalani aja sedih loh adik-adik melihat video itu. Kalani sedih melihat, aduh Tuhan Yesus kasihan banget ya, disalib, dipaku tangannya, terus disuruh pikul salib. Padahal kan Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, tapi semua itu Tuhan Yesus lakukan adik-adik untuk menebus dosa kita. Jadi adik-adik, hari ini hari Jumat Agung kita memperingati kematian Tuhan Yesus dan juga mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan dari Kalani. Kita berdoa dulu ya. Kalani akan pimpin doanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati Tuhan firman yang kami dengarkan pada pagi ini, supaya firman-Mu ini dapat kami lakukan dan praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk pengorbanan-Mu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Dah. Tanda cintanya Tuhan.
dengan Kak Fani dengan Kak Kak Rido. Rido. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Hari ini kita sudah bersama-sama memperingati tentang kematian Tuhan Yesus. Oke? Seperti yang di awal, Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari dosa-dosa kita adik-adik. Ya, adik-adik, kita harus lebih bersukacita lagi ya, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Oh, sukacitaku. Tonton. Yeay, mari Kak Rido. Ayo berdiri lagi adik-adik. Berdiri ya, ikuti Kak Fani lagi. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, semangat adik-adik. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah adik-adik. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi adik-adik lebih semangat, yuk. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh, padanya tak. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah adik-adik. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Turun. Sekali lagi. Pam 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 pam. Sekali lagi Kak. Pam 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 pam. Yeay. Selamat memperingati kematian Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kita mau berdoa lagi ya untuk menutup ibadah kita hari ini. Kak Rido akan memimpin kita di dalam doa. Baik adik-adik, Kak Rido akan memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh memperingati hari kematian-Mu, dan kami boleh beribadah, menyanyikan beberapa lagu, dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar pada pagi hari ini dapat memberkati kami semua, dan kami tahu akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa hari Minggu adik-adik.